Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Kami kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar pengenalan komputasi mengenai vending machine. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri, Zahrani Fitriana Putri Nabila. Saya Nadira Syafa Amira. Saya Joshua Blarius. Saya Rusdi Janto. Saya Tasya Clarissa Gabriela Manurung. Saya Yohanes Nathanael Ibrahim. Saya Ahmad Abil M. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadira. Jadi untuk tugas besar pengenalan komputasi kali ini, kami memilih untuk menggunakan vending machine. Jadi vending machine ini sendiri adalah mesin otomatis yang menyediakan barang dan dapat dibeli setelah konsumen memasukkan uang. Dalam hal ini, kami memilih untuk menyediakan barang berupa minuman. Dan untuk program ini, kita membuat program yang dapat mengoperasikan vending machine serta menyelesaikan berbagai variabel-variabel masalah yang akan dijelaskan di dekomposisi masalah. Jadi untuk tugas pertama dekomposisi masalah, kita membagi menjadi 3 masalah besar, yaitu transaksi uang, menampilkan menu, dan pilih menu. Pertama, untuk transaksi uang terdapat 2 sub masalah, yaitu kondisi uang dan banyaknya uang yang dimasukkan. Untuk kondisi uang, ada kondisi di mana uang tidak dapat dibaca, maka kita akan diminta untuk memasukkan ulang uang. Dan apabila uang dapat dibaca, kita bisa lanjut untuk memilih menu. Dan untuk banyaknya uang, kita merancang agar kita hanya dapat menginput uang berupa uang tunai sebesar 5.000 dan 10.000. Apabila kita memasukkan uang 5.000, maka user bisa memilih menu dengan harga 5.000. Lalu apabila ada uang 10.000, maka kita bisa memilih 2 menu 5.000, 1 menu 10.000, atau 1 5.000 dengan kembalian sebesar 5.000. Dan apabila vending machine diberikan uang berupa uang tunai yang bukan 5.000 dan 10.000, maka uang tersebut tidak akan diterima. Lalu masalah kedua adalah menampilkan menu. Nah, kita akan dapat menampilkan menu minuman yang tersedia. Dan yang ketiga adalah pilih menu. Sub masalah yang pertama adalah ketika stok habis, maka kita bisa memilih menu lain. Dan apabila stok ada, kita dapat memilih menu tersebut, dan stok menu tersebut akan berkurang 1 setiap kita memilih menu tersebut. Selanjutnya yaitu tugas 2, simulasi kerja sistem. Inputnya pengguna memilih jumlah transaksi yang akan dilakukan, prosesnya sistem menyimpan memori jumlah transaksi, dan outputnya vending machine akan menampilkan menu yang ada. Transaksi akan dilakukan berulang kali sesuai jumlah input pengguna. Pembayaran pada vending machine, inputnya, masukkan uang ke dalam vending machine, prosesnya, cek apakah uang sebesar Rp5.000 atau Rp10.000, dan cek juga apakah uang dalam kondisi baik atau buruk. Outputnya, jika uang sebesar Rp5.000 atau Rp10.000 dan dalam kondisi baik, maka dapat diproses. Jika nominal uang bukan Rp5.000 atau Rp10.000, maka uang akan dikeluarkan atau dikembalikan dan disuruh memasukkan uang kembali. Pemilihan menu jika uang sebesar Rp5.000, inputnya pembeli akan memilih menu yang akan ditampilkan, prosesnya cek stok barang, cek juga apakah menu yang dipilih seharga Rp5.000. Outputnya, jika stok barang 0, maka akan disuruh memilih menu lain. Jika stok barang ada dan seharga Rp5.000, maka barang akan diproses untuk keluar. Jika stok barang ada, namun harganya lebih dari Rp5.000, maka akan disuruh untuk memilih menu lain. Pemilihan menu jika uang sebesar Rp10.000. Inputnya, pembeli akan memilih menu yang akan ditampilkan. Prosesnya, cek stok barang dan cek juga apakah menu yang dipilih sebesar Rp10.000. Outputnya, jika stok barang 0, maka akan disuruh untuk memilih menu lain. Jika stok barang ada dan seharga Rp10.000, maka barang akan diproses untuk keluar. Jika stok barang ada dan harganya kurang dari Rp10.000, maka akan ada kembalian sisa dari Rp10.000 dikurang harga barang. Lalu untuk penentuan sisa uang Rp10.000, prosesnya, cek apakah pembeli mau melanjutkan pembelian atau mengambil kembalian saja. Outputnya, jika pembeli mau melanjutkan pembelian, maka pembeli akan memilih menu sebesar kembaliannya, yaitu Rp5.000. Jika stok barang 0, maka akan disuruh memilih menu lain. Jika stok barang ada dan seharga Rp5.000, maka barang akan diproses untuk keluar. Jika stok barang ada namun harganya lebih dari Rp5.000, maka akan disuruh untuk memilih menu lain. Jika pembeli mau mengambil kembalian saja, maka kembalian akan diberikan. Mengeluarkan barang. Prosesnya, program akan menjalankan mesin untuk mengeluarkan barang. Outputnya, barang akan terdorong, lalu jatuh ke bawah dan terletak di dalam tray. Untuk sisa stok barang, prosesnya, program akan mengurangi ketersediaan stok barang pada menu yang dipilih pada setiap kali transaksi. Outputnya, stok kesediaan barang berkurang sesuai jumlah yang dibeli pengguna.
Selanjutnya ada flowchart. Jadi karena barang dan harganya ini sudah tertera secara eksplisit di mesin, maka langkah pertama untuk memulainya adalah memasukkan uang. Di sini ada kondisi looping while, dan subprogramnya pun demikian, karena baru bisa ngeran ketika kita masukin uang dan menulis jumlah transaksi yang akan kita lakukan. Dan baru akan berakhir ketika barang keluar dan transaksi selesai sejumlah dengan banyaknya transaksi yang kita inputkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada source program. Pada bagian awal, kami membuat function menu vending M yang gunanya untuk menampilkan menu pada saat ada yang ingin membeli. Fungsi ini berisikan deklarasi variabel, lalu variabel barang ini merupakan array yang berisi variabel yang di atas. Lalu ada return barang. Return barang ini berfungsi agar variabel yang di atas bisa di print. Lalu ada dev menu. Bagian ini kami membuat function menu gunanya agar user bisa memilih menu berdasarkan menu variabel yang telah dideklarasikan di atas. Setelah itu kami membuat while true yang gunanya untuk looping selamanya jika yang diminta tidak sesuai. Lalu ada input uang agar pembeli bisa memasukkan uangnya. Setelah itu kami membuat looping while, yaitu while uang tanda seru sama dengan 5.000 dan uang tanda seru sama dengan 10.000. Program ini menjelaskan bahwa vending machine ini hanya menerima uang sebesar 5.000 dan 10.000. Lalu kami membuat pengkondisian untuk uang. Jika uang tersebut baik, maka vending machine akan menerima uang tersebut. Jika uang tersebut kondisinya lecek atau buruk, maka vending machine tidak akan menerima uang tersebut sampai pengguna memasukkan uang yang baik. Lalu program yang berada di bawah ini berguna untuk menampilkan menu. Lalu ini ada program dari program utama, yaitu kita memasukkan uang yang tadi sudah ada di dalam fungsi. Akan di return value uang tersebut. Dan nantinya user atau pembeli akan diminta untuk menginput pilihannya dan memasukkan uang. Ketika uang sudah dimasukkan, maka akan berjalan program yang ada di bawah. Pembeli dapat memilih angka yang terdapat dari array tersebut yang nantinya akan ada dimunculkan di dalam menu. Dan jika uang yang dimasukkan adalah 5.000, dan pilihan dari pembeli itu adalah 0 dan 1, di mana array 0 dan 1 berisi minuman yang harganya 10.000, maka secara intuitif tidak akan cukup uangnya, dan pembeli akan diminta untuk membeli bagian array yang berharga 5.000. Dan ketika pembeli sudah membeli yang harganya sesuai, stok barang di pilihan pembeli tersebut akan berkurang sebanyak 1, dan pembeli akan mendapatkan minuman pilihannya. Jika uang yang dimasukkan adalah 10.000 dan pilihan dari pembeli adalah menu 0 atau 1, yaitu menu yang memiliki harga 10.000, maka stok barang akan berkurang 1 dan program akan mengeluarkan output stok barang yang tersisa. Jika pilihan yang dipilih adalah selain 0 atau 1, yang mana harganya itu 5.000, stok barang yang dipilih akan berkurang 1 dan pembeli akan diminta untuk melanjutkan transaksi apakah iya atau tidak. Jika pembeli melanjutkan transaksi, selama stok barang yang dipilihnya itu adalah sama dengan 0, maka akan terus terjadi looping sampai menu yang dipilih ada stok barang yang tersisa. Lalu, jika pilihannya adalah 0 atau 1, maka program akan mengeluarkan uang tidak cukup. Silakan pilih menu lain. Lalu pembeli harus memasukkan menu yang harganya 5.000 karena uang yang tersisa adalah 5.000. Setelah menu yang dipilih adalah bukan 0 atau 1, maka stok barang akan berkurang 1 dan program akan mengeluarkan output stok barang yang tersisa. Jika pembeli tidak ingin melanjutkan transaksi, maka pembeli dapat mengambil kembaliannya 5.000 dan setelah itu akan keluar output terima kasih telah melakukan transaksi, selamat menikmati. Baik, sekarang kami akan menjelaskan tentang source program yang telah kami buat dan kami akan mencoba test run dan menjalankannya. Misalkan jumlah transaksinya yang akan kita lakukan adalah 9. Kita diminta memasukkan uang. Jika uang tersebut yang kita masukkan adalah 6.000, maka sistem tidak dapat menerima uang tersebut dan akan meminta uang yang dimasukkan 5.000 atau 10.000. Jika yang dimasukkan 5.000 dengan kondisi uang buruk, pembeli diminta memasukkan uang lagi. Dengan kondisi uang baik dan uang yang dapat dibaca oleh sistem, pembeli akan disuguhkan kepada menu. Pembeli dapat memilih kode menu. Jika pembeli memasukkan uang 10.000 dan membeli barang 5.000, maka pembeli akan ditanya oleh sistem apakah ingin membeli menu lain. Jika pembeli ingin membeli menu lain dan kode menu yang dipilih berharga 10.000, maka pembeli akan disuruh memilih menu lain karena uang yang tersisa di vending machine tidak cukup. Jika uang yang dimasukkan di awal 5.000 dan kondisi uangnya baik, seperti tadi, jika pembeli membeli barang atau minuman yang harganya 10.000, maka sistem tidak akan memperbolehkan dan menyuruh pembeli untuk membeli yang harga 5.000. Lalu apa yang akan terjadi jika stok dari Ultra Milk Mocha yang tadi kita pilih stoknya 0? Misalkan kita pilih menu Ultra Milk Strawberry. Kita coba untuk menu lain. Maka yang tersisa dari Ultra Milk Strawberry adalah 9 dan Ultra Milk Mocha 0.
Jika kita ingin membeli Ultra Milk Mocha yang sudah tidak ada stok, sistem akan menyuruh pembeli untuk membeli menu lain karena stok yang kita mau pilih itu telah habis. Dan jika uang tersisa 5.000 dan pembeli sudah tidak ingin membeli apapun, maka uang akan dikembalikan kepada pembeli. Proses ini akan terus berlanjut berdasarkan jumlah transaksi yang ada pada sistem. Begitulah tutorial atau uji coba dari source program yang telah kami buat mengenai vending machine. Kesimpulannya, vending machine ini adalah mesin penjual otomatis yang membutuhkan program untuk beroperasi. Dengan ilmu pengenalan komputasi sederhana ini, kita bisa memahami bagaimana vending machine beroperasi, mulai dari dekomposisi masalah, rancangan simulasi, dan algoritma, program vending machine, dan cara menjalankannya. Ilmu pengenalan komputasi ini sangat berguna karena dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada dalam kehidupan kita dengan menyelesaikan masalah tersebut satu persatu sebagai unit terkecil dan menuntut kami untuk berpikir sistematis sesuai computational thinking. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.